Hari ini kita akan mulai masuk kepada bab baru atau pembahasan baru, yaitu bab sujudis sahwi wa ghairihi min sujudit tilawah wasyukur. Jadi pembahasannya tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, gitu ya. Sujud sahwi kita lakukan ketika kita lupa di dalam sholat. Ada gerakan atau ada bacaan yang kita lupa, maka kita lakukan dengan sujud sahwi. Apa arti sahwun? Sahwun itu adalah lupa, lalai. Maka di dalam surat Al-Ma'un, gitu ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ya. Sahun itu orang yang lalai, ya, lupa, gitu ya. Kemudian sujud tilawah, yaitu ketika kita membaca Al-Quran. Nah, nanti ada tempat-tempat yang kita disunahkan untuk sujud tilawah namanya. Jadi di saat kita membaca Al-Quran, maka kita sujud, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat seperti yang biasa kita lakukan di setiap subuh Jumat. Walaupun sebenarnya sujud tilawah ini bukan hanya bukan di surat sajadah saja. Ada 15 tempat disebutkan di dalam mazhab Imam Syafi'i itu, ya. Nah, salah satunya misalnya di dalam surat Al-Insyiqaq. Begitu juga di dalam surat Al-Alaq, ya, wasjud waqtarib. Nah, jadi kalau misalnya imam membaca surat Al-Alaq ini, disunahkan juga untuk sujud tilawah. Nah, tapi kadang-kadang imamnya sujud tilawah, makmumnya setelahnya itu bingung. Bagaimana kok imamnya sujud? Nah, padahal di situ ada tanda sujud tilawah. Maka perlu sebenarnya kita belajar, kita mengetahui di mana saja tempat-tempat sujud tilawah ini. Baik Bapak dan Ibu. Kemudian ada sujud syukur. Nah, sujud syukur ini tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiraf bi ni'matihi, gitu ya. Kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, insyaallah mudah-mudahan pertemuan-pertemuan ke depan kita akan bahas hadis-hadisnya, ya. Dengan dimulai dengan sujud sahwi, hadis-hadis berkaitan dengan sujud sahwi, kemudian hadis-hadis berkaitan dengan sujud tilawah dan sujud syukur setelah itu. Hari ini kita baca hadis pertama tentang ini, an Abdullah ibni Buhainah, dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihi adh-dhuhra, bahwa kata Abdullah bin Buhainah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat bersama kami salat zuhur. Faqama fi rak'ataini al-ulayaini, kemudian beliau setelah 2 rakaat pertama langsung berdiri. Artinya tidak lagi tasyahud awal. Walam yajlis, tidak duduk. Sebenarnya kan kalau salat zuhur itu setelah rakaat kedua, sujud kedua terakhir itu, maka kita tidak boleh berdiri, kan? Ada namanya tahiyat awal. Nah, Rasulullah kata Abdullah bin Buhainah berdiri tanpa duduk. Faqaman nasu ma'ahu, maka jamaah pun ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qada as-salata wa intadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun. Sampai selesai salat. Tapi menjelang salam, wa intadhara an-nasu taslimahu, para sahabat
sahabat menunggu Rasulullah ini salam. Ya. Ternyata tidak salam. Justru Rasulullah kabbarah, bertakbir dalam keadaan duduk. Wa sajada sajadatain. Kemudian beliau setelah takbir tadi sujud 2 kali sujud. Qabla ay yusallim thumma sallam. Sebelum beliau salam, sujud 2 kali sujud, kemudian baru beliau salam. Nah, ini Bapak dan Ibu kata hal riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah, hadis Abdullah bin Buhainah ini. Dia Rasulullah sholat bersama mereka, kemudian lupa tasyahud awal atau tahiyat awal, langsung berdiri dan para makmum mengikuti beliau. Di ujung sholat mereka menunggu kok Rasulullah belum salam gitu. Ternyata Rasulullah takbir kembali, kemudian sujud 2 kali sujud, baru kemudian setelah itu salam. Riwayatnya diriwayatkan oleh As-Sab'ah wa hadza lafzul Bukhari. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Sab'ah dan ini lafaz Imam Bukhari. Wa fi riwayat Muslim, di riwayat Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajadatin wa huwa jalisun wa sajadan nasu ma'ahu. Beliau bertakbir setiap kali sujud. Jadi sujud pertama Allahu Akbar. Sujud pertama bertakbir, kemudian Allahu Akbar, duduk lagi ya, kemudian sujud lagi, bertakbir lagi, dalam keadaan duduk. Wasajada nasu ma'ahu, dan makmum pun mengikuti beliau sujud. Maka nama nasya minal julus. Jadi ini sebagai pengganti yang beliau lupa dari tasyahud awal atau tahiyat awal. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau seandainya kita sholat lupa tasyahud awal, maka Rasulullah pun pernah terjadi pada diri beliau, dan para sahabat mengikuti apa yang beliau lakukan sampai selesai, gitu ya. Baik, kita baca penjelasan dari Imam Ibnu Rajab As-San'ani. Kata beliau, al-hadits dalilun ala anna tarkas tasyahhud al-awwal sahwan yajibuhu sujudus sahwi. Hadis ini Bapak dan Ibu menunjukkan bahwasanya kalau kita sholat kemudian terlupakan tasyahhud awal ini, maka diganti dengan sujud sahwi, tidak usah mengulang sholatnya. Dan ini juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang manusiawi. Tidak, nanti ada hadisnya Rasulullah itu bilang, ana basyarun ansa kama tansawna. Saya itu ya manusia, kalau lupa sebagaimana kalian juga lupa. Di Rasulullah juga lupa sebagaimana manusia pada umumnya. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan kalau Rasulullah itu lupa, maka hikmahnya adalah kepada kita umatnya. Ada tata cara hukum sujud sahwi kalau kita lupa. Jadi kalau Rasulullah itu, apa yang terjadi pada Rasulullah itu, maka akan menjadi pelajaran bagi kita umatnya ini. Nah, salah satu hikmah daripada lupanya Rasulullah itu bahwasanya kita punya hukum atau dapat mengikuti ajaran-ajaran beliau ketika itu terjadi pada diri kita. Karena kadang-kadang ada orang melihat, masa Nabi lupa? Dia yang dilihat negatifnya saja. Nah, ini yang tidak benar. Kadang-kadang dilihat itu negatifnya saja. Ya, masa Ustadz lupa gitu. Masa Ustadz begini misalnya kan? Atau masa Buya kok bisa begini? Ya biasa saja sebenarnya, secara manusiawinya bisa saja. Tidak ada orang yang maksum, tidak ada orang yang terhindar dari hal-hal seperti itu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah,
ini menjadi pelajaran kepada kita. Apa yang terjadi pada Rasulullah karena mungkin juga terjadi kepada kita, dan kita kalau tidak salah Ustaz pernah di sini ya lupa rakaat ini gitu ya, apa tasyahud ini, maka ikuti saja imam kalau itu tasyahud awal yang dilupakan imam ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, wa qauluhu ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka di sini yadullu ala wujubi tasyahhud al-awwal. Wa jubranuhu huna 'inda tarkihi dalla ala annahu wa in kanat wajiban fa innahu yujbaru bi sujudis sahwi. Jadi sebenarnya kita diperintahkan untuk mengikuti salat atau tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, di antara salat-salat Rasulullah itu beliau duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal, maka hukumnya wajib kata Imam Ibnu Al-Asqalani. Kemudian di sini di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa. Jadi kalau kita tasyahudnya disuruh ikut Rasulullah, ketika beliau lupa juga ya ikuti juga caranya Rasulullah. Kadang-kadang orang tidak, tasyahudnya harus tasyahud. Ketika lupa, tidak tahu dia cara bagaimana menyelesaikannya, sehingga bingung. Nah, dulu pernah dibacakan oleh Ustaz Akmal kalau tidak salah atau sama Ustaz juga. Kalau lupa, dan di sini juga disebutkan, ya, kalau kita misalnya tasyahud awal itu lupa, kalau posisi duduk kita berdiri kita sudah sempurna, maka tidak usah lagi kembali, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah berdiri begini tegak, walaupun makmumnya bilang subhanallah, 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 nggak usah kembali lagi. Iya, nggak usah turun lagi. Ini kalau kita berjamaah, ya. Nah, ini mungkin akan terjadi. Dan akan ada misalnya orang yang nggak hadir pada subuh ini subhanallah gitu kan, kalau seandainya lupa gitu ya, terjadi lagi misalnya kalau sudah sempurna berdiri. Tetapi kalau belum sempurna, baru mau berdiri misalnya ya, ibaratnya kita mau dari duduk gitu ya, lalu begini Allah katanya di belakang subhanallah, langsung duduk kita ya, karena masih begini kita belum berdiri. Tapi kalau sudah begini, sudah ikuti aja gerakan imamnya. Ustaz, ibu-ibu gimana? Ya mengikuti imam juga, gitu ya, mengikuti imam juga. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini pembahasan tentang sujud sahwi atau gerakan-gerakan di antara yang menyebabkan kita sujud sahwi itu ketika kita lupa dalam tasyahud awal. Baik. Enggak, pas kita kan berdiri. Sudah berdiri. Berarti ibu lagi duduk. Ketika Ustaz Allahu Akbar, rukuk. Ibu berdiri. Iya. Bagaimana salat ibu-ibunya? Ya sah. Ya. Sah. Kalau dia tidak tahu kan? Kalau yang tahu harus niat misah dengan imam. Sudah tahu dia ini imam di subhanallah gitu ya, ternyata misalnya tidak duduk, harus niat misah dia. Kalau tidak sama, sholatnya batal.
Hah? Iya, niatnya ikut imam. Maka kalau seandainya seperti tadi, dia ikut imam misalnya, maka dia insya Allah sah salatnya. Walaupun mungkin statusnya tidak seperti yang terjadi sesungguhnya kan, karena dia kita rukuk dia berdiri. Jadi yang jemaah lagi ketika itu yang lagi di sini agak pincang ya kan. Dia kan ini jadi begitu Ustaz Allah Akbar dia berdiri langsung begitu dia. Jadi begitu Ustaz Allah Akbar, jadi yang di sini laki-laki dia langsung berdiri, lepas langsung dia ini. Peristiwa itu di sini yang benar ini. Ada apa lagi rakaatnya? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, makanya sebenarnya penting kita belajar. Ustaz bagaimana? Ya kalau memang sudah tahu imamnya disuruh duduk, kemudian imamnya tidak duduk, akhirnya kita maksa duduk juga. Ya secara hukum sholat berjamaahnya batal karena dia tidak lagi mengikuti imam. Kalau ibu ini begitu Ustaz ini dia langsung berdiri, kemudian karena mendengar Allah dia langsung berdiri setelah dia lagi. Enggak apa-apa dah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tapi tadi kalau dia tidak dapat lagi Fatihah gimana? Hilang satu rakaat. Ustaz, kok kayak gitu? Imamnya bikin gaduh. Yang bikin gaduh imam apa siapa? Ya imam kan manusiawi, lupa, ya kan? Sebenarnya tidak ada yang mau lupa kan? Termasuk Rasulullah itu kan tidak mau lupa. Nanti kita akan baca bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi pada Rasulullah. Sahabat juga sama di hadis-hadis berikutnya. Rasulullah, ini sholat kita dikosor apa lupa? Ini bagaimana begitu? Ustaz jujur saja tidak mau lupa itu kan, dan siapapun pasti tidak mau lupa. Cuman kadang-kadang entahlah namanya manusiawi, dan juga ini setan ini tidak akan membiarkan kita itu selalu khusyuk gitu ya. Nah, bagaimana? Ya sebenarnya Bapak dan Ibu kalau sudah statusnya begitu, kita masih ingin mengikuti imam, silahkan. Tetapi kalau yang rukun-rukun yang kita tinggalkan berarti kita tambah nanti satu rakaat lagi. Kalau kita tidak dapat satu rakaat bersama imam. Nah seperti tadi misalnya ibu-ibu ya, Ustaz, kami ibu-ibu duduk karena nggak tahu. Kemudian imam ruku, Allahu Akbar, ibu-ibu kan berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata Ustaz ruku, tapi tidak boleh disebut Bu ya. Kalau disebut batal sholatnya. Ustaz ruku, ngomong ke samping lagi, Ustaz ruku gitu. Kan batal sholat kita gitu. Itu di dalam hati saja gitu ya. Kalau ngajak kawan, nah itu batal. Jadi Ustaz ruku. Nah kalau ibu tadi pas berdiri tadi sempat baca Al-Fatihah, ya alhamdulillah dapat satu rakaat. Kalau tidak, berarti nanti ikut imam nggak apa-apa, cuma menambah satu rakaat. Nah, Ustaz, ini kan kesalahan imam, makanya itulah beratnya sebenarnya jadi imam. Ibu lakukan yang harus ibu lakukan, ya kan? Kalau seandainya seperti tadi tambah rakaatnya, kemudian Ustaz, apakah kami berdosa? Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, termasuk dosa imam misalnya kalau imamnya lupa, gitu ya. Karena kalau yang berat itu kan sebenarnya memang tanggung jawabnya, gitu ya. Cuman ya naudzubillah, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari hal-hal seperti ini. Walaupun bagaimanapun kita lupa itu adalah sifat yang tidak bisa kita hindari, ya. Mungkin itu terjadi, tetapi mudah-mudahan ya tidak sering-sering terjadi gitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau seandainya lupa di dalam tasyahud, kalau sholat sendirian aman gitu ya. Sudah tahu ilmunya sekarang Bu.
Pak, kalau sholat sendirian, ketika kita lupa tasyahud, udah begini, Bismillahirrahmanirrahim, lupa, gitu ya. Langsung kita duduk, tidak usah lagi. Bagaimana kalau tidak tahu Ustaz? Yang tidak tahu, ya sudah kita lewati juga kan, tidak apa, mau gimana lagi? Selama ini Ustaz kami duduk Ustaz, karena nggak tahu ilmunya, ya sudah yang sudah lewat itu kita lewati saja. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ke depan ini masih ada waktu yang 60, mungkin mudah-mudahan ditambah 20-30 tahun lagi, ada 30 tahun lagi untuk ibadah. Mudah-mudahan setelah ini tahu cara menyelesaikannya. Kalau lupa, mudah-mudahan tidak lupa. Yang masih muda tentu masih panjang lagi gitu ya. Waktunya. Insya Allah, karena tidak ada jaminan kepada itu. Baik, nah itu tadi ya. Kecuali kalau misalnya kita belum sempurna berdiri dari tasyahud tadi, maka kata Rasulullah SAW, "Idza syakka ahadukum faqama fi rak'atain." Jadi ragu, maka dia berdiri, fastatamma qa'iman. Dah sempurna berdirinya, falyamdi wala ya'ud, kata Rasulullah. Lanjut aja gitu. Enggak usah ulang, enggak usah turun lagi. Wal yasjud sajdatain. Nah, nanti di ujung cukup sujud 2 kali sujud. Inilah yang namanya sujud sahwi. Wa illam yastatimma qa'iman. Ini pernah kita baca juga atau Ustaz Ahmad. Kalau belum sempurna berdirinya, tadi masih nanggung Bapak dan Ibu ya, atau baru mau berdiri sudah diingatkan oleh yang belakang imam atau ada orang yang mengingatkan, fal yajlis, maka duduk, wala sahwa alaihi. Tapi kalau dia duduk tidak perlu lagi sujud sahwi, karena kan dia tetap melakukan itu. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada kasus juga bagaimana kalau seandainya imam itu diingatkan, dia masih setengah, tapi dia tetap berdiri. Belum pernah terjadi di kita ya. Dia masih setengah, tapi dia tetap berdiri, diingatkan. Kalau seandainya yang mengingatkan ini dan makmumnya yakin bahwasanya imam ini itu ya salah, maka kita tidak usah ikuti, gitu ya. Sedangkan imam yakin dia benar, bagaimana? Maka kasusnya kalau misalnya kita tadi ingatkan, karena imam siapa tahu dia waktu itu tidak ingat kalau ini rakaat kedua, dia anggap rakaat ketiga, sehingga dia berdirinya itu dengan yakin aja gitu ya. Maka kita ikuti imam bagi yang tetap ingin mengikuti imam, karena mungkin dia ragu juga. Tapi kalau misalnya saya yakin imam ini salah, ya kan? Dia rakaat ketiga padahal rakaat kedua, maka niat misah dari imam, artinya kita salat sendiri, lanjutkan gitu ya. Nah, karena kalau kita mengikuti yang salah juga tidak benar. Imam rakaat ketiga, ya, kita masih di rakaat kedua misalnya. Nah, ini harus juga kita pahami. Jadi ketika misalnya kita ingatkan imam, kemudian dia masih berdiri, kalau memang seandainya kita mau ikut imam, ikuti imam. Itu karena kita diperintahkan untuk ikut imam. Tetapi kalau seandainya kita yakin imam salah, maka jangan ikuti. Kalau kita tidak mau mengikuti imam, ya, karena mengikuti imam itu, kalau kita ragu, misalnya kita yakin juga dengan imam, kita sudah nggak yakin lagi dengan imam mau gimana? Ya, kita sholat berimaman itu harus yakin dengan pemimpin kita, dengan imam kita. Maka kalau kita udah nggak yakin lagi, ya sholat sendirian aja. Gitu ya. Niat mufaraqah namanya. Ya. Menurut imam dia yakin berdiri, kita jamaah tidak berdiri dulu. Ya, seharusnya ikut imam. Kalau meskipun dia salah, tapi dia yakin benar.
Ya, Berdiri kan. betul. Sama dengan umpamanya imam duduk masuk awal. Padahal harusnya berdiri nih. Semua jemaah udah naik subhanallah. Tapi dia tetap duduk yakin dia dua, padahal udah tiga nih. Nah, itu harus kita gimana? Dulu lagi. Nah, kalau makanya Ustaz bilang tadi, kalau kita masih yakin dengan imam, maka harus ikut imam kita. Kita tahu betul bahwa salah imam. Dia salah. Semua kita katakan salah imam. Tapi imam yakin dia benar. Dia berdiri. Nah, makanya Sebagai imam itu ada yang untuk imam ya. kalau imam masih artinya di sini kan imam yakin dengan apa yang dilakukan imamnya ya, maka kita mengikuti dia. Tetapi kalau kita sudah tidak yakin lagi, maka mending kita sholat memisah. Artinya kita nggak lagi ikut imam. Kita yang sama. Iya, artinya sholat kita sudah sholat sendirian niatnya. Jadi kita langsung mufaraqah niat, ganti niat. Tadinya niat berjamaah, sekarang niat sendirian. Karena kita sudah tidak yakin lagi dengan imam. Seharusnya kan kalau kita yakin, kita tahu kita salah, kita tahu imam ini tidak duduk tahiyat, kita ikuti. Karena keyakinan imam dia benar. Nah, kita masih yakin dengan imam ya, ikuti imam. Tapi kalau kita tidak yakin lagi dengan imam, makanya tadi kalau misalnya kita tidak yakin dengan imam, akhirnya kita duduk, ya kan? Imamnya berdiri. Yang lain juga yang masih mengikut imam, entah dia ragu-ragu, entah yakin dengan imam, dia berdiri. Tapi ada 1-2 orang yang dia yakin dia yang benar, akhirnya dia duduk. Nah ini tidak boleh lanjut dengan imam dia. Akhirnya setelah dia ini nunggu imam nanti kan tidak bisa dia harus memisah. Kalau tidak batal sholatnya, karena dia nggak ikut imam. Tapi kalau dia sudah niatkan memisah, maka lanjutkan sendiri dia. Nah, kita juga yang di samping kiri kanannya jangan bingung kenapa nih nggak ikut imam lagi. Siapa tahu sholatnya sudah tidak lagi mengikuti imam. Itu maksud Ustaz tadi Pak Haji. Jadi kalau misalnya kita yakin, karena kan kita imam kita ingatkan, kemudian dia tetap berdiri, berarti imam masih dia yakin dengan apa yang dia lakukan. Nah kita mengikuti, gitu kan? Aman kita. Berarti kita masih percaya dengan imam ini. Tapi kalau kita sudah nggak yakin, akhirnya kita seperti tadi, wah saya yang benar duduk saya, maka kita niat memisah. Itu solusi. Jadi kalau kita tetap ikut imam batal sholat kita, sehingga kita ngulang seluruhnya nanti. Tapi kalau ini kan cukup kita lanjutkan sesuai dengan yang kita lewati tadi. Ini ada kasus nih, di sini juga sebelum ada BC nih. Saya sebutkan siapa imamnya. Sebenarnya sudah rakaat ketiga ini. Seluruh jemaah naik. Tapi imamnya tetap duduk masuk awal. Tetap dia bertahan di pendapat dia. Karena jemaah berdiri nih. Akhirnya dia ngikut imamnya dia. Karena sudah tiga nih. Imam menyangka dalam hatinya baru 2. Jemaah naik. Karena dia imam bertahan dia di 2 masuk awal. Baik. Sholat yang jemaah ini. Ya. Sini nih kasusnya dari kita ini. Wallahu a'lam. Kalau yang Ustaz sampaikan tadi berkaitan dengan tasyahud ya, karena ini bukan rukun. Jadi tasyahud ini kan bukan rukun Ibu ya. Dia wajib. Makanya Ustaz bilang tadi kalau kita misalnya ingatkan imam, kan sebenarnya imam kan lupa dia ya. Kalau ini tasyahud tadi kita ulangi lagi, imam kan lupa, akhirnya dia berdiri ke rakaat ketiga tanpa tasyahud awal. Imam lupa. Tapi makmum mengingatkan. Ya mengingatkan ini kan mungkin karena dia tidak tahu kalau seandainya kalau berdiri itu dah nggak apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya yang mengingatkan ini dia karena imam diingatkan tidak mau, akhirnya dia ikut berdiri, aman gitu ya. Ini tidak. Nah, ini masih kasus yang kita tadi. Nanti beda itu kan rukun ya. Ustaz ingin tasyahud ini dulu kita pahami Bu, yang pelajaran kita. Jadi kalau tasyahud ini imam sudah berdiri diingatkan, dia tidak kembali duduk. Nah, yang mengingatkan ini atau makmum yang tahu, kalau dia masih yakin dengan imam ikuti. Karena imam berpegang kepada apa yang dia yakini.
Dia kan istilahnya ragu atau yakin dia masih sudah nggak perlu lagi tasyahud gitu ya, atau misalnya dia rakaat ketiga misalnya. Nah kemudian bagi yang tidak yakin, katanya saya sendiri ini imam kok nggak tasyahud, akhirnya dia duduk tasyahud. Nah ini orang ini harus niat memisah sholatnya, ya, nggak mengikuti lagi imam. Kalau dia tetap menunggu imam nanti batal sholatnya karena dia tidak ikuti imam. Terkait dengan pertanyaan Pak Haji tadi, Allah alam, Ustaz lupa dan belum tahu ini terkasusnya kan rukun. Jadi rukun makmum imam yakin 2, makmum sudah yakin 3. Sehingga ketika diingatkan imam tidak berdiri karena dia yakin 2, dia tetap tasyahud. Ustaz Nasbin kalau ada ini Ustaz. Akhirnya apa namanya makmum turun, ya kan? Ngikuti imam. Ustaz mau mungkin habis sholat diskusi, dia tetap pertahankan 2. Jadi mungkin begini, bahwa al-ibadah itu guna ala yakin, bahwa di saat kita ibadah itu didasari dengan yakinnya, yakin gitu ya. Itu di saat sholat, kalau sudah sholat itu udah di luar cerita itu lagi. Jadi di saat sholat itu yakinnya itu apa kita? Yakinnya si imam 2, ya kan? Nah, sedangkan si makmum sudah merasa itu 3. Maka ada caranya kita tidak dapat lagi pahala berjamaahnya. Nah, seperti itu, tidak dapat lagi pahala berjamaahnya. Maka caranya kita di saat sholat itu niat kita sudah tidak berimam lagi, namanya mufaraqah. Sholatnya sah ya? Sholatnya sah. Jadi dalam sholat berjamaah itu ada sholatnya tidak sah, ada berjamaahnya tidak sah lagi, tapi sholatnya sah. Seperti itu. Ya. Mungkin Ustaz Akmal? Kalau seandainya yang berbeda antara jamaah dengan imam itu masalah yang fardu. Misalnya imam ini jelas-jelas meninggalkan yang fardu. Kita jamaah nih gitu kan, makmum gitu kan. Maka wajib mufaraqah. Artinya wajib kita memisahkan diri dari imam. Silakan imam terus gitu kan, kita lakukan seperti sebagaimana yang seharusnya. Tapi dalam masalah hal yang sunat, termasuk masalah tasyahud awalnya kan sunat hukumnya. Ya. Nah, kalau sunat ini tidak wajib dilakukan oleh imam. Jadi ketika beliau berdiri, maka kita juga ikut berdiri karena kita mengikut kepada imam. Tapi kalau seandainya yang mulai itu rukun gitu kan, harusnya ini berdiri, tapi imam duduk misalnya kan, harusnya berdiri, tapi imam duduk. Jadi kan berdiri itu kan wajib, yang rukun gitu kan, baca Fatihah nanti gitu kan, tapi istilahnya dengan duduk gitu. Padahal seharusnya tidak duduk gitu. Maka wajib mufaraqah sebenarnya. Terima kasih. Ustaz diingatkan, memang ilmunya begitu Ustaz. Ya, Ustaz agak karena sudah lama mungkin tidak mudzakarah. Memang ilmunya begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau seandainya rukun, makanya Ustaz minta bantu Ustaz Nasbin sama Ustaz Akmal tadi, alhamdulillah ini. Jadi kalau beda antara kita dengan imam itu rukun, maka apa yang kita yakini itu. Contoh tadi kejadian Pak Haji tadi, kita sudah rakaat ketiga yakin itu. Karena kalau kita sedangkan imam tasyahud, sunnah yang dilakukan imam itu kan di dalam mazhab Syafi'i sunnah ab'ad itu. Ya kan? Walaupun kalau di dalam mazhab yang lain ada wajib kata mereka, tapi wajib itu bukan rukun, sehingga cukup diganti dengan sujud sahwi. Nah, bagaimana? Maka kalau yang makmumnya kembali berarti dia melakukan sunnah, meninggalkan wajib melakukan sunnah, batal sholat kita. Sama imam juga, imam bapak dan ibu, kalau dia sudah berdiri, ibu-ibu yakin kan, bapak-bapak yakin tasyahud nih, tasyahud. Ya enggak? Imam sudah berdiri. Salah satu alasan kenapa imam enggak usah balik lagi, karena juga ini sunnah tadi. Kalau dia balik lagi batal sholat imam. Akhirnya enggak punya lagi sopir kita. Gitu kan? Jadi
hal seperti ini. Nah, yang Ustaz sampaikan tadi, yang Ustaz bilang tadi, subhanallah kita harus ikut imam, karena posisi kita mempertahankan, imam mempertahankan rukuk berdiri kan, yang Ustaz ingatkan tadi agar kita paham tadi, imam berdiri, tidak tasyahud, sebagaimana Rasulullah juga melakukan. Nah kita subhanallah, nah, mungkin kita belum tahu ilmunya gitu ya, subhanallah gitu. Walaupun mungkin di saat mengucapkan subhanallah tadi imam kan baru begini, cuma kan imam dia yakin misalnya saya berdiri misalnya kan, akhirnya dia nggak balik lagi duduk. Nah kalau dia balik duduk berarti dia oh iya gitu, aman gitu. Tapi ternyata dia yakin misalnya sudah tadi misalnya kan tasyahudnya, akhirnya dia berdiri. Nah bagaimana kita ibu-ibu ikut imam? Karena tasyahud ini bukan rukun, tapi kalau rukun, nah tadi niat mufaraqah. Jadi kalau misalnya yang tahu imam duduk, dah yakin nih, bahkan orang udah semua subhanallah gitu. Kan kalau sudah semuanya itu bilang subhanallah berdiri, sedangkan imam masih duduk tasyahud, maka kita apa yang kita yakini, apalagi kalau itu perbedaan antara yang sunnah dengan yang rukun, maka kita niat mufaraqah. Jadi kita sholat sendiri. Nah, imam biarlah imam, kita ikut, kita sholat sendiri-sendiri, masing-masing aja lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini kajian kita di subuh yang penuh berkah ini, mudah-mudahan. Sampai kita kesali kan? Sudah. Satu Pak. Enggak. Hadis. Iya, hadisnya baru satu hadis. Artinya Kan nanti perlu kita tuh saya itu apa dibaca Ya. oh ya, nanti insya Allah. Karena masih banyak hadis-hadis. Tapi untuk hadis ini sampai. Artinya Rasulullah lupa, kemudian nanti sebelum salam Rasulullah sujud sahwi 2 rakaat. Bagaimana bacaan di sujud sahwi? Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita sampaikan. Insya Allah. Pagi ini berhasil ada yang tidur. kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha